Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Aziz Esni Kautsar, absen 01 dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Putut tentang sejarah peradaban Islam. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan pengertian kebudayaan dan peradaban serta produknya masing-masing. Pengertian kebudayaan secara umum adalah bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Pengertian kebudayaan secara umum juga mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah pola perilaku yang ada dalam kelompok sosial. Dan contoh produk kebudayaan adalah seperti arsitektur bersejarah, rumah adat, seni pertunjukan, dan musik daerah. Sedangkan peradaban adalah bagian dari budaya yang sangat halus, indah, dan maju. Sedangkan pengertian peradaban dalam arti yang lebih luas adalah kumpulan identitas seluas-luasnya dari semua hasil budidaya manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, baik fisik seperti bangunan, jalan, maupun non-fisik seperti nilai, ketertiban, seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peradaban sendiri diidentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, institusi, serta melalui identifikasi diri subjektif. Contoh dari produk peradaban adalah seperti peradaban pada zaman Masehi, peradaban pada masa Yunani kuno, ataupun peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal yang kedua adalah jelaskan peradaban masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka hidup dengan hasrat dan hawa nafsu tanpa aturan dan tanpa dikendalikan oleh akal pikiran. Dan kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam datang adalah berzina, berjudi, minum minuman keras, dan kebiasaan terburuk bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir. Karena mereka menganggap anak perempuan yang dilahirkan itu adalah aib. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah jelaskan dasar-dasar peradaban Islam yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat pada masa awal. Dasar-dasar yang diberikan kepada Sabiqunal Awwalun adalah keberanian, ketangguhan, dan kesabaran yang luar biasa. As-Sabiqunal Awwalun merupakan orang-orang yang pertama yang masuk Islam dan perannya sangat besar dalam mendukung dakwah Rasulullah karena mereka memiliki pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan terhormat di masyarakat. Tugas-tugas mereka seperti menunaikan rukun Islam dan rukun iman, melakukan keadilan, melakukan amalan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kezaliman, meninggalkan kelakuan jahiliyah, melarang kemusyrikan, menjunjung tinggi kesetaraan dan kemerdekaan manusia, mencegah keburukan, membela dan memperjuangkan agama Islam, dan menyebarkan secara diam-diam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya berdampak pada keberhasilan dakwah Rasulullah yang dampaknya sangat besar bagi umat Islam di seluruh dunia dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan kemudian untuk soal yang keempat adalah jelaskan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang pilihan yang dimana melanjutkan dakwah Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin memiliki ciri atau karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Untuk yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kepemimpinan Abu Bakar, beliau lebih fokus kepada hukum dan selalu mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini, beliau menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negaranya. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan.
Beliau ini membangun bendungan-bendungan untuk mencegah arus banjir yang besar dan mengatur tentang pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan, masjid, dan perluasan masjid di Madinah. Kemudian prestasi yang paling penting yang dilakukan oleh Utsman adalah pembukuan kembali Al-Quran yang sudah ditulis pada zaman Abu Bakar kemudian dikembangkan kembali. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pada masanya ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang pesat sehingga beliau menata sebuah kota baru di Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang ditulis pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah ilmu Nahwu yang ditulis oleh Abu Aswad Ad-Duali dan berpusat di kota Kufah. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah jelaskan corak khusus yang berkembang pada masa dinasti Umayyah dalam bidang peradabannya. Dinasti Umayyah adalah peradaban Islam yang berdiri sejak tahun 660 Masehi hingga 750 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama pada dinasti ini. Sebagai khalifah pertama, Muawiyah dipandang dapat menghadirkan budaya baru dalam sistem pemerintahan tata negara dan kehidupan beragama. Selama memimpin, ia berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kembali persatuan dalam wilayah Islam. Dinasti Umayyah ini sistem pemerintahannya bersifat monarki atau turun-temurun, sehingga semua keturunannya hampir memperebutkan harta dan kekuasaan saja. Dinasti Umayyah mencapai titik keemasan pada masa kepemimpinan Khalifah bin Walid, yaitu yang memerintah antara tahun 705 hingga 715 Masehi. Pada masanya dibangun jalan raya, pabrik, gedung, dan panti asuhan untuk orang-orang cacat. Selain itu, satu bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah perkembangan bidang arsitektur yang ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Corak khusus yang berkembang pada dinasti Umayyah adalah seni ukir atau pahatan menggunakan khat kaligrafi sebagai motif ukiran. Salah satu masjid yang dibangun pada masa dinasti Umayyah adalah Masjid Qubat Batu atau Qubat As-Sakhrah di Yerusalem. Seni pahat dan seni ukir ini berkembang pesat pada dinasti Umayyah, sehingga banyak Al-Quran dan hadis Nabi serta rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok atau dinding masjid, istana, dan gedung-gedung. Sekian, terima kasih.